pembunuhan feminisida itu bentuk kekerasan yang paling fatal terhadap perempuan sehingga menimbulkan adanya korban jiwa. Dia pengen speak up, dia takut gitu. Tapi satu sisi dia juga pengen sembuh dari traumanya itu. Nah, itu bagaimana? Tidak hanya terjadi di pendidikan. Tapi yang lagi rame sekarang itu di ranah hiburan atau budaya. Dia sebagai korban, tapi dia juga disalahkan karena perilakunya. Contoh seperti ini. Dia semisalkan wanita ya, yang tidak syar'i lah kalau bahasa sekarangnya seperti itu. Nah, orang-orang itu tidak akan mau melecehkan dia. Misalkan perempuan tersebut tidak jual. Nah, itu seperti apa? Memandang bahwa perempuan ini indah banget gitu loh. Tapi ada penasaran untuk ingin melepaskan hasrat seksual. Justru bukan keindahan yang kita ambil, tapi kita akan bertemu dengan malapetaka tersebut gitu. Tentang kekerasan seksual bukan hanya tentang perempuan, tapi gimana caranya perempuan dan laki-laki untuk bersama-sama memberantas hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Keren. Di depan saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa atau biasa di luar. Kita sapa langsung, ada Tum Rama dan juga Kak Mela. Hai teman-teman. Oke, sapa-sapa dulu kepada teman-teman sahabat aksi ya. Halo everybody. Kita panggilnya sahabat aksi, Kang. Sahabat aksi. Halo sahabat aksi, how are you today? Itu panggilan cinta. Kita kepada teman-teman sahabat aksi. Oke. Gimana kabarnya Tum sama Kamela? Siapa dulu? Aku dulu ya. Alhamdulillah baik, luar biasa banget hari ini. Begitu apa ya? Ada sesuatu hal yang memang menarik, pengen ngobrol di sini nih. Menarik. Tarik tambangnya 17-an kedengaran. Oke, gimana Kamela? Ya? Alhamdulillah luar biasa, bahagia sekali sih dipanggil di sini gitu, bisa sharing-sharing sama teman-teman juga. Wih, oke ya. Nah, teman-teman sahabat aksi, jadi kita tentunya bukan hanya obrolan yang biasa saja ya bersama narasumber. Tentunya ada edukasi, hal yang menginspirasi ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya akan diberikan kepada teman-teman sahabat aksi. Kita akan ngobrolin apa Teh Melan hari ini? Waduh, langsung ini Teh Melan. Karena mungkin kita sekarang itu apa ya, bergerak di bidang isu-isu sosial mungkin ya. Jadi ya mungkin kita akan ngobrolin tentang pelecehan seksual, maybe karena sekarang juga udah makin banyak kan kasus-kasusnya, makin meningkat ternyata gitu. Ya mungkin seputar itulah yang banyak terjadi di budaya kita juga ternyata terjadi gitu, pelecehan seksual ternyata yang dinormalisasi gitu teman-teman. Gitu. Bahasanya itu Kang yang sekarang akan kita bahas. Oke. Dan aku tuh tahu beliau itu memang sangat fokus banget tuh ngebahas akan hal itu. Bahkan ada beberapa hal catatan yang dia punya gitu loh tentang kasus-kasus yang proses yang telah dicatat sama beliau itu begitu memang sangat luar biasa, banyak banget ternyata. Memang jangankan di luar gitu, di kampus pun itu marak sih terjadinya pelecehan gitu. Bahkan sekarang di mana-mana ya. Jadi lini sektornya itu bukan hanya di pendidikan saja. Betul. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan pun pelecehan itu sering terjadi. Dan banyak orang juga sih yang nggak menganggap bahwa itu tuh pelecehan. Iya, karena masih aku rasa ya, karena itu masih kurangnya edukasi sebenarnya. Masih kurang edukasi dan bahkan penduduk kita sendiri kurang literasi juga kan. Nah, jadi untuk ngomongin pelecehan seksual yang dinormalisasi itu masih banyak kok di lingkungan kita, bahkan lingkungan aku sendiri pun masih mengalami hal tersebut gitu. Ada juga ya? Iya. Oke, Gitu. Teh. Gimana? Tadi kan contoh apa ada pelecehan seksual yang dinormalisasi. Iya. Teh Melan bisa memberikan contoh gambaran yang seperti apa sih gitu? Oke, contoh gambaran
pelecehan seksual yang dinormalisasi itu biasanya dibalut dengan candaan. Biasanya ya. Seksis ya istilahnya tuh. Gitu. Pokoknya Kang Rama tuh tahu banget sebenarnya. Apa memang Kang Rama ini sosok pelaku juga? Kan sebagai korban. Kayaknya kebalik. Justru sekarang itu banyaknya laki-laki yang memang maksudnya itu tidak menutup kemungkinan laki-laki pun kena terkait pelecehan seksual gitu loh. Iya sih. Bahkan ada momen dimana ketika aku nganterin tuh ibu saya ke pasar Ciwasa itu ada yang bilang ganteng gitu. Kataku teh apaan coba gitu. Iya enggak sih? Iya sih, maksudnya tapi iya, nggak hanya ke perempuan gitu sebagai targetnya itu, bahkan laki-laki pun kerap mengalami akan hal itu. Oh jadi gini, ketika ada yang mengatakan ganteng, fit you, itu catcalling. Oh, justru catcalling, betul. Iya. Nah, reaksi Kang Rama gimana? Ih, apa tuh Ibu? Serat. Nah ini sih ada dua kemungkinan. Apa tuh? Antara diam dengan kita ngasih bunga. Kenapa? Jangan lupa dengan potnya. Maksudnya? Ya lempar gitu. Tapi sebenarnya cara menindak supaya orang kayak gitu tuh ya kita dengan harus berani sih. Yang pertama bahwa ngapain bilang kayak gitu, lalu kita juga edukasi. Mungkin dia bilang kayak gitu tuh karena dia nggak sadar kalau misalkan dia itu posisi sedang melecehkan seseorang. Kan pelecehan itu terjadi ketika salah satu pihak dirugikan. Kalau misalkan memang tidak dirugikan ya fan-fan aja. Itu kembali lagi kepada pihaknya masing-masing gitu. Pokoknya Kang Rama tuh udah keren banget ngomongin pelecehan seksual. Berarti kita tuh sering diskusi gitu maksudnya tentang pelecehan seksual itu. Basah banget ya. Sering menjelat banget. Bukan pelaku, bukan. Iya. Berarti itu tadi karena kurangnya edukasi ya? Betul, kurangnya edukasi terhadap kasus-kasus pelecehan seksual ya, maksudnya jenis-jenis pelecehan seksual itu apa aja gitu. Nah sejauh ini itu kenapa semakin, bahkan maksudnya tadi sekelas catcalling itu kita termasuk ke dalam pelecehan seksual karena sudah makin banyak edukasi gitu kan yang masuk ke kita. Betul. Gitu. Dan ya ilmu-ilmu itulah ternyata yang bisa kita edukasikan kembali gitu kepada audiens, kepada masyarakat, bahkan mahasiswa gitu kan. Nah, pelecehan seksual itu banyak bentuknya sebenarnya. Nah, bentuk yang paling basic itu tadi kan catcalling yang kiu. Nah, itu tuh sering banget terjadi. Nah, kenapa itu termasuk ke dalam pelecehan seksual? Karena itu merugikan salah satu pihak. Misal tadi ada orang yang lewat terus digituin, risih kan? Kita betul. Gitu sebagai yang lewat itu kan. Nah, itu juga termasuk ke dalam pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu betul kata Kang Rama itu adalah salah satu bentuk tindakan terhadap seseorang yang dimana itu akan merendahkan martabat seseorang dan merugikan seseorang gitu. Contohnya seperti ini, kadang kita juga pernah melihat ya di jalan atau di lingkungan pendidikan, ih baju kamu ini banget sih, bikin gak fokus. Nah, itu juga salah satu ya. Jadi maksudnya itu perempuan dijadikan objek kan, objek seksualitas gitu. Dan kebanyakan memang, apakah memang di kalangan perempuan yang terjadi sebagai korban? Oh enggak lah. Laki-laki juga ada kok jadi korban. Oh, laki-laki juga ada? Iya, dan bahkan sekarang itu di DP3A ya, sejauh yang terakhir yang aku tahu informasinya itu ternyata banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki. Gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan juga kok laki-laki mendapatkan perlakuan kekerasan seksual gitu. Cuman mungkin kenapa digembar-gemborkannya selalu perempuan ya karena sejauh ini tetap masih banyak perempuan kan, tetap masih tinggi gitu kasus perempuan yang menjadi korban gitu. Nah itu tuh yang jadi salah satu alasan kenapa aku jadi malas main keluar akhir-akhir ini. Gitu. Semakin tinggi apa ya laki-laki pun tidak kerap gitu, selalu aja mendapatkan pelecehan seksual seperti itu gitu. Iya sih. Apakah karena Kang Rama good looking? Bisa aja. Kirim orangnya. Nah, Teh. Gimana? Berarti lelaki juga kadang memang suka terkena yang namanya pelecehan. Iya, betul. Pelakunya itu rata-rata ibu-ibu kah atau memang masih muda? Oh, kalau misal terjadi pelecehan seksual terhadap laki-laki, itu siapa sih biasanya pelakunya? Nah, biasanya itu bisa terjadi perempuan yang melecehkan atau laki-laki lagi yang melecehkan. Kan sekarang udah banyak ya kasus gay, kasus homo dan segala macam itu banyak banget. Jadi sekarang tuh untuk ngomongin
pelaku dari kasus kekerasan seksual, yaitu yang salah sebenarnya bukan perempuan dan laki-laki, tapi ya pelaku ya. Betul. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kayak kemarin ada belakangan ini kasus pesantren. Pesantren apa panti asuhan sih yang dia bahkan dari ketuanya sendiri yang punya yayasannya itu melakukan sodomi kepada anak-anak didiknya gitu ya. Sehingga itu turun temurun gitu, dan itu mereka merasa bahwa itu normal dilakukan gitu. Karena siswa-siswanya itu kebanyakan laki-laki dan memang laki-laki gitu siswanya di sana, dan mereka ternyata merasa itu adalah normal. Tapi ternyata itu adalah penyimpangan yang dibudidayakan di sana. Maksudnya normal tuh? Mereka ngerasa jadi gini, si yang ketua yayasan dia mencabuli seorang anak laki-laki, dan dia merasa dia mendoktrin anak tersebut bahwa itu normal, itu adalah bentuk cinta gitu, itu adalah bentuk cinta terhadap dia terhadap anak gitu loh. Nah ternyata anak itu merasa itu adalah bentuk cinta, dia pun melakukan lagi kepada yang lain. Anak tersebut yang jadi korban sama gurunya? Iya betul, jadi anak tersebut yang tadinya korban sehingga dia jadi pelaku gitu, dan itu secara terus menerus sampai berapa puluh tahun gitu itu bertahan, dan ternyata terungkap lah akhir-akhir ini terungkap kasusnya dan dipenjara gitu. Sama itunya juga apa yang si murid itunya juga yang tadi bukan muridnya yang dipenjara, tapi ketua yayasannya dan pengurus di sana gitu. Jadi pengurus di sana pun tahu dan melakukan itu juga gitu. Jadi ibaratnya itu merupakan penyakit yang menular gitu ya? Iya betul. Oh iya, yang kayak gitu menular. Iya loh. Itu tadi buktinya kan, yang tadinya korban dia menjadi pelaku. Iya, karena ya itu tadi mereka dididik dari kecil di sana, dan budaya di sana homo kan, gay, dan dibalut dengan bahasa cinta. Jadi mereka merasa bahwa itu normal dilakukan. Nah sehingga sampai di sekolah, bukannya sekolah, yayasan kalau nggak salah, tapi itu sampai mereka lulus. Sehingga traumanya kan masih ada. Betul. Nah jadi kenapa terungkapnya kemarin, karena trauma ini trauma dari semua korban dikumpulkan sehingga kasusnya besar gitu. Nah gitu. Dulu tuh paling marak di gym ya. Iya. Aku sering dengar kalau misalkan homo atau sodomi kayak gitu tuh di gym gitu. Kalau sekarang di bahkan baru-baru ini ada ya waktu yang di Bogor itu. Apa tuh? Itu yang betul. Masa gak tahu sih? Yang di up itu loh. Yang banyak yang di up. Kasus gay. Yang digerebek. Yang banyakan banget kayak gitu. Yang sampai visualnya juga tersebar di masyarakat. Betul. Nah kadang saya suka bingung, gitu kan? Ini tuh mana sih yang apa namanya? Kalau itu pelecehan enggak kan, itu intinya suka sama suka. Penyimpangan gak sih? Itu penyimpangan. Penyimpangan. Jadi beda ya? Beda ranahnya. Beda konteks. Cuman itu masih seksual kan? Nah, tapi itu pertanggungjawabannya adalah terhadap norma yang berlaku di Indonesia kan. Kita kan tidak dilegalkan kan gay di Indonesia gitu. Nah, pelanggarannya di sana, bukan pelecehan gitu maksudnya. Berarti maksudnya tuh perbedaan sederhananya mah kalau misalkan pelecehan itu adalah salah satu pihak ada yang dirugikan. Kalau misalkan gay itu dua-duanya nggak ada yang dirugikan, cuman itu adalah penyimpangan aja. Betul. Iya. Dan itu sangat kita tolak ya teman-teman. Betul sekali. Itu udah salah lah. Ya betul, karena agama juga melarang. Betul. Bahkan kita hukum negara juga melarang hal itu, makanya ada penggerebekan. Ya kalau tidak ada penggerebekan mungkin itu sesuatu yang legal gitu dalam negara. Ya amit-amit mudah-mudahan dijauhkan. Seperti itu. Nah kalau langkah untuk mengedukasi nih Teh, kan kadang-kadang si korban nih dia itu istilahnya ketika mendapatkan salah satu pelecehan tidak bertindaknya itu dengan cara diam. Dia mau gimana lagi? Nah makanya diam itu bukan berarti setuju. Iya. Diam itu emas. Ya diam itu cicing. Ya berarti dengan diam itu kan dia bukan berarti setuju, ada hal lain. Betul. Alasannya kenapa itu Teh? Jadi sebetulnya kenapa ya rata-rata korban itu tidak ingin speak up? Karena ya pertama budaya di Indonesia masih tabu ya terhadap korban kekerasan seksual, bahkan itu masih dirasa aib gitu teman-teman, itu masih dirasa aib, dan jadi
mungkin kenapa dibilang aib ya karena dia sudah dilecehkan dengan orang lain, dia sudah dipakai sama orang lain, terus gitu ya. Nanti jangka panjangnya bagaimana gitu? Jangka panjangnya perempuan di Indonesia mah kan menikah sama seseorang gitu loh. Nah, apakah dia bisa diterima oleh keluarganya, keluarga mertuanya gitu loh. Jadi terlalu banyak stigma dan budaya gitu yang melekat pada perempuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa mereka takut? Mereka nggak speak up karena takut, mungkin ya karena relasi kuasa yang si pelaku miliki gitu kan. Relasi kuasa itu banyak kekuatan, namanya laki-laki kekuatannya pasti lebih besar gitu. Terus juga relasi kuasa jabatan itu banyak banget terjadi. Terus dan mereka ternyata kena secara psikologi gitu, secara mental juga kena gitu. Jadi berakhir pada trauma dan bahkan lebih parahnya lagi akan berujung pada femisida gitu. Nah, femisida itu bentuk kekerasan yang paling fatal terhadap perempuan sehingga menimbulkan adanya korban jiwa. Gitu. Femisida namanya? Femisida. Bukan pestisida kan? Kebayangnya itu gitu. Femisida. Nah, itu ya berujung pada korban jiwa gitu. Ya kan namanya dia tadi trauma sehingga dia ngurung diri dan segala macam bunuh diri gitu. Berarti langkah terbaiknya itu seperti apa? Kalau misalkan ada seseorang, misalkan ada si A gitu terkena pelecehan, dia pengen speak up, dia takut gitu. Tapi satu sisi dia juga pengen sembuh dari traumanya itu. Nah, itu bagaimana? Mungkin langkah dari Teh Melan gitu. Saat ini tuh udah banyak ya, maksudnya lembaga perempuan yang memang concern di bidang itu gitu. Jadi sekarang itu biasanya kalau itu terjadi terhadap korban perempuan, biasanya yang disembuhkan dulu adalah mentalnya. Nah, mentalnya, kalau mentalnya sudah sembuh, maka dia akan berani gitu. Nah, akan berani speak up. Nah, dia berani speak up itu akan dilaporkan pada pihak yang berwenang tentunya gitu. Nah, nanti itu akan diserahkan lagi lah terhadap pihak yang berwenang. Nah, biasanya kalau misal aku tadi pernah kan ngalamin kasus seperti ini. Nah, biasanya itu kita dekati dulu secara emosional si korban gitu. Nah, cara kita ngedetect dia itu pernah mendapatkan perlakuan tersebut apa tidak, ya biasanya itu ada track record gitu loh. Nah, gitu. Track record misalnya kayak dia tuh mau ngomong, cuman biasanya dia menggunakan orang lain sebagai perantara, gitu. Nah, kita tuh nggak tahu ya. Kalau aku tuh udah feeling aja kalau ini dia, gitu. Jadi dia yang cerita, cuman dia menggunakan pakai orang lain gitu. Misalkan aku cerita nih, padahal itu tuh kejadian aku. Nah, aku tuh bercerita itu misalkan menggunakan nama Alvaldi misalkan. Nama siapa gitu. Nah, terus kita tuh udah di-tag aja. Nanti kita gali lagi kan informasinya dari dia. Dia lagi cerita, kita gali informasinya. Kalau dia tahu sedetail mungkin, berarti dia pelaku. Berarti dia korbannya gitu. Nah, gitu. Kalau berbicara tentang yang harus tanggung jawab, ya. Nah, yang harus tanggung jawab untuk hal ini tuh siapa sih? Kok pelaku lah. Pelaku? Kalau pelakunya kabur? Kalau pelakunya kabur, ya berarti bukan bertanggung jawab ya, yang membantu untuk pertanggungjawaban ini. Biasanya kalau hal ini terjadi terus ternyata si pelaku kabur, kita gimana caranya membantu korban dulu untuk speak up. Setelah korban speak up, otomatis kan itu harus ditangani ya sama pihak yang berwenang. Pasti pelaku akan tertangkap. Nah, saat pelaku tertangkap, tapi bukan berarti kita akan menikahkan si korban dengan pelaku ya, itu pun salah. Karena ibaratnya kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu. Gitu kan. Kalau misal kayak kita tuh ngasih anak perempuan ke kandang harimau gitu loh. Namanya dia udah jadi pelaku kan. Nah, kalaupun kita minta pertanggungjawaban, misal pun ternyata hamil di luar nikah dan segala macam, yang diminta pertanggungjawabannya adalah biaya secara keseluruhan gitu loh. Biaya si korban dan juga anak yang sedang dikandungnya gitu. Terus aku punya pendapat lain sih. Kalau misalkan ada pertanyaan, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya yang pertama adalah pemerintah. Karena di sisi lain, kenapa ini bisa terjadi? Berarti kan ada beberapa hukum nih yang memang maksudnya itu tidak tegas. Itu selalu tegas ke bawah dan selalu tumpul ke atas. Sedangkan hukum itu adalah hadirnya gimana caranya supaya tidak terjadi, artinya kan pencegahan tuh. Itu yang pertama dari pemerintah. Ketika memang si pelakunya misalkan si pelakunya itu udah melakukan suatu pelecehan, tapi kan ada juga loh, karena memang dia itu memiliki relasi kuasa seperti itu, yang mungkin itu dibiarkan atau mendapatkan hukuman pun tidak setimpal dengan apa yang telah dia lakuin.
Itu yang pertama dari pemerintah. Lalu yang kedua, mungkin ini juga ada peran orang tua yang kurang begitu memberikan pendidikan yang baik terhadap si anaknya. Makanya si pelaku tersebut bisa melakukan hal yang memang tidak hal-hal yang maksudnya itu bisa merugikan orang lain gitu loh. Iya nggak sih? Yang pertama pelakunya yang melakukan kejahatan, lalu yang kedua korbannya juga yang tidak ada rasa keberanian. Kenapa dia tidak berbicara kepada orang tua? Ya mungkin di situ kemungkinan besar bahwa orang tua tidak lagi menjadi tempat cerita yang terbaik. Ya enggak? Iya betul. Takutnya nanti cerita malah jadi makin bukannya didukung, ya malah makin disudutin tuh. Makin disudutin, ya makin dikucilin dan sebagainya. Oh berarti yang pertama tadi pemerintah yang harus memang bertanggung jawab tentang hal itu. Makanya ada Komisi Perlindungan Perempuan ya. Betul. Komnas HAM. Ya, Komnas HAM. Di kampus-kampus ada apa sih? Satgas PPKS. Iya. Nah artinya ini harus sebenarnya kalau misalkan udah ada lembaga-lembaga yang membantu tersebut ya artinya harus sudah beres dong. Nah, betul. Tidak ada lagi terjadinya persoalan seperti ini. Kalau tetap terjadinya persoalan seperti ini berarti kan mesti menjadi PR nih. Nah, berarti itu yang tadi diceritakan sama Teh Melan, itu berarti kasus pelecehan yang sudah ranahnya ekstrim ya gitu. Mohon maaf sampai menyetubuhi lah. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, kalau semisalkan ada tahapannya enggak Teh, misalkan ini pelecehannya tingkat ini tingkat ringan, ini tingkat sedang. Ada nggak sih pembagian hal seperti itu? Ada hal seperti itu. Jadi pelecehan ringan, sedang, berat gitu. Nah biasanya, kalau misal secara jelas itu aturannya, itu tuh ada di pengelolaan Satgas PPKS ya. Nah biasanya itu tuh itu akan menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku gitu. Misal kalau misal tingkat yang berat itu ya tadi menyetubuhi si korban dengan paksaan gitu. Nah itu berarti tingkatnya berat. Tapi kalau misal si ringan itu ya catcalling, terus tadi chatting, itu dari chatting juga bisa ya teman-teman. Dari chatting tuh bisa kayak tiba-tiba ya ini studi kasus, dosen tiba-tiba ngomong sayang ke mahasiswa gitu. Itu pernah terjadi ya. Bukan. Tapi ini ada studi kasus gitu. Nah itu ngomong kayak gitu, dan terus kadang chattingan mahasiswa dengan dosen di bukan jam operasional itu pun bisa gitu, bisa dimasukin ke pelecehan seksual kalau memang si mahasiswanya merasa terganggu gitu. Kalau misalkan gini nih, ngechat tuh sayang dosen ke muridnya, ke mahasiswanya misalkan, ke mahasiswinya misalkan sayang gitu. Nah menurut dia itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Kasih sayang. Apakah itu diperbolehkan? Misal ini mah, karena lagi-lagi ketika diomongin seperti itu, ya itu kan murid saya gitu loh. Ya bisa jadi kan dosennya sudah menganggap anak. Nah itu dia. Nah itu bisa menganggap anak atau enggak? Kalau halnya seperti itu. Kalau halnya seperti itu tuh bisa dibuktiin gimana ya? Bisa dibuktiin dari track record si dosennya sih sebenarnya. Dosen ini pernah melakukan hal ini pada siapa saja gitu. Biasanya kayak gitu. Terus nanti digali lagi kan informasinya. Jadi bukan hanya semata-mata dia bilang sayang ke si ini, oke dia pelaku gitu. Enggak segampang itulah gitu untuk ngecap seseorang sebagai pelaku. Tapi dilihat track recordnya seperti apa. Apakah hanya sekedar chattingan aja, tapi ternyata kita usut lagi, ternyata di ranah real life juga sama melakukan pelecehan seksual gitu. Mungkin kayak sekedar rangkulan, sekedar usap punggung, itu kayak gitu tuh biasa terjadi gitu. Nah itu tuh mungkin bagi dosen-dosen ini merasa normal mereka melakukan hal tersebut. Ada soalnya yang dosen merasa kalau dia itu normal melakukan hal itu. Ada dosen. Iya betul. Dosen mana Mela? Aduh jangan dibilang kalau dosen mana. Jangan dibilang nanti diontrol. Ya gitu. Jadi udah lama ya kasus ini sebenarnya. Jadi beliau ini tuh udah lama sebenarnya. Kita pantau bahwa beliau itu sudah banyak gitu yang ngadu tentang beliau, tapi ternyata tidak berhasil diusut ya karena dianya pun ternyata merasa bahwa
apa yang dia lakukan tuh tidak sesalah itu gitu. Karena dia merasa bahwa itu normal. Kampus Samsat. Aduh, nggak tahu Kak. Tapi kalau misalkan gini, Tum Rama, misalkan si dosen itu, dia merasa ini teh, saya mah nggak ada tujuan untuk melakukan itu. Tapi yang tadi si mahasiswanya itu baper, terbawa perasaan. Oh saya ini apa namanya dilecehkan nih. Nah nanti kalau misalkan diadukan, misalkan ditemuin lah antara keduanya gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah itu bagaimana? Kata si dosennya, saya mah enggak. Kata si mahasiswanya, saya bahwa dilecehkan gitu. Berarti kan ada dua statement. Yang satunya baper, yang satunya merasa enggak gitu. Normal itu kayak gimana? Itu harus tahu dulu si dosen tersebut melakukannya seperti apa. Gitu. Kalau misalkan ngerangkul, lalu beres sidang, lalu meluk, aku bangga banget kamu bisa seperti itu. Misalkan itu bentuk kasih sayang. Kalau misalkan lagi-lagi si murid tersebut itu tidak dia itu merasa dirugikan, ya mungkin itu bisa masuk terhadap kasus pelecehan karena dirugikan tetap, sekalipun dia udah bilang aku tuh menganggap anak gitu loh, aku tuh tahu perjuangan dia dari yang tidak bisa sekarang hingga sampai bisa gitu loh, tetap alibinya seperti itu. Jauh ya itu. Ya mungkin kayaknya kita satu fakultas. Ya mungkin itu ada ya kedekatan emosional, makanya dia seperti itu. Enggak, tapi nah, statement itu salah. Salah juga. Sorry ya, karena tidak ada yang pernah bisa membenarkan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Statement yang maksudnya tuh aku menganggap dia anak, lalu dia dengan seenaknya bisa melakukan apa gitu. Jadi nggak ada yang, nah itu tadi bentuk normalisasi. Oh iya. Sedangkan tadi kayak maksudnya kita diskusi di sini gitu, terus ngobrol, ya mungkin dia ngerasa kalau dia anak dan segala macam. Zaman sekarang kan udah banyak edukasi. Iya betul. Apalagi sekelas yang punya jabatan. Ya akademisi gitu, mereka tuh otomatis mereka tuh punya edukasi yang lebih tinggi dari kita gitu. Kalau sekarang ini kan sudah banyak yang menggembar-gemborkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual itu banyak sekali gitu. Nah tidak bisa tuh untuk kita sembarangan ke anak orang, tiba-tiba kita meluk, tiba-tiba kita ngerangkul, tiba-tiba kita chattingan sama anak orang gitu, nggak bisa. Itu tuh nggak bisa dilakukan gitu. Nah kalau misal dia masih merasa bahwa yang dia lakukan itu normal, dia udah merasa kayak ke anak sendiri, pada faktanya dia bukan anaknya. Nah itu benar. Gitu. Hey, itu anak siapa? Iya nggak sih? Ya anak mau bapaknya lah. Iya maksudnya tuh dia udah dewasa. Si anak tersebut udah dewasa, udah tahu mana yang baik yang mana enggak, udah tahu mana pahala mana dosa. Ketika dia peluk sama orang lain kan dia ngerasa kehormatannya itu jatuh. Nah, gitu. Jadi kayak nggak bisa tuh dinormalisasi lagi kayak kalau misal dia ngerasa itu anak dan segala macam, mau sedekat apapun emosional mereka gitu. Tetap harus ada boundaries, harus ada batasan. Toh kita pun anak perempuan dengan bapak kita aja tuh ada batasan kok saat kita udah dewasa gitu. Gitu kan? Masa anak orang lain mau dinormalisasi hal seperti itu? Nah, berarti ini edukasi juga buat teman-teman siswa aksi. Ya kalau semisalkan ada guru, guru ya, saya mah tapi gak mungkin lah. Sempat mau ngelakuin itu bentuk kasih sayang. Oh, enggak. Jangan sampai. Jangan ya. Nanti kalau ada hal seperti itu, ya mungkin ada tahapannya ya teh. Awal-awal megang nanti sana. Kok tahu ya? Mempelajari dari pengalaman korban. Kan saya juga tahu dari Kang Rama, kata Kang Rama gini, jika racak ningang batu, laun-laun jadi legok, tina tak kana huntu laun-laun. Astagfirullah. Enggak pernah aku bilang kayak gitu. Sama aku juga nggak familiar itu bahasanya. Tapi gini loh, tahu nggak sih kalau misalkan pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi di pendidikan, tapi yang lagi rame sekarang itu di ranah hiburan atau budaya. Aku pernah nunjukin tuh waktu itu video. Oh iya betul. Jadi sekarang itu yang waktu itu juga pernah nunjukin ke kamu. Jadi ada seseorang yang maksudnya tuh dia itu di tempat hiburan kayak seni budaya gitulah, lalu kesurupan. Cara memberikan penyadaran atau misalkan apa ya? Dia tuh lagi kesurupan. Nih kita tuh supaya si orang tersebut tuh memberikan apa ya maksudnya tuh supaya si yang kesurupan ini sadar sembuh atau gimana, itu tangannya itu kemana aja gitu ngelewatinya. Oh iya yang kesurupannya berarti cewek disembuhin gitu. Sama cowok kayak gitu. Coba peragain.
Susah. Ke siapa dong pertanyaannya? Mohon maaf. Kita visualisasi. Bisa dimatiin dulu nggak kameranya? Memang. Ya mungkin teman-teman sahabat taksi juga pernah menemukan hal itu. Ya ketika FYP berlewat ya. Itu ada sebuah kesenian ya yang dianggapnya kesenian, itu gak tahu daerah mana kesenian itu ya. Itu pasti nggak jauh dari daerah kita, Bandung Timur yang kayak gitu. Dan di kita juga kan banyak istilahnya tuh Padma, kuda renggong, lalu apa ya? Reak, kayak gitu. Nah itu salah satu contoh pelecehan seksual yang dibalut dalam sebuah budaya. Kayak gitu. Ini kan si korban tersebut dia tidak tahu kalau itu pelecehan, dan si orang tersebut pun tidak teredukasi kalau misalkan kayak gitu tuh, ya itu udah salah satu tindakan yang gak baik gitu. Iya. Enggak sih? Betul sekali. Kok kamu ketawa-ketawa ya? Iya. Pernah kesurupan? Enggak pernah. Maksudnya ya aku juga tahu budaya itu kan dari Kang Rama waktu itu kirimin ya. Terus pas aku lihat, aku awalnya juga nggak tahu itu budaya dari mana gitu. Terus pas dilihat lagi ternyata, oh iya ternyata itu bentuk pelecehan seksual yang parah banget kan ya? Iya betul. Dan itu semuanya salah di sana gitu. Kalau kita lihat secara edukasi ya, semuanya salah di sana. Pelaku yang masukin yang jadi bikin kerasukannya itu salah, yang dirasukin pun salah gitu. Ya karena mereka nggak teredukasi gitu, salahnya gitu. Mereka nggak teredukasi dan mereka merasa bahwa budaya itu ya benar gitu. Mereka jalani dengan benar gitu. Kita tidak menyalahkan budayanya teman-teman, tapi yang kita harus edukasi itu adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu tetap harus punya boundaries gitu. Walaupun misal kakek-kakek gitu yang megang si anak itu gitu, tapi tetap aja itu kan maksudnya beda batasan gitu kan, bukan muhrimnya juga gitu. Betul. Makanya sekarang sudah dibongkar ya Kang. Apa ya? Sudah dibongkar sama pesulap merah. Yang? Yang kesurupan itu? Bukan, kayak kasus-kasus dukun-dukun cabul. Itu kan salah satu juga teh ya. Kayak pengobatan, datang ke pengobatan, bukan menyalahkan ya. Ini bukan menyalahkan pengobatan alternatif, karena ada oknum pengobatan alternatif yang di dalamnya tidak manusiawi, tidak islami, gitu. Dia menyembuhkan pegang-pegang. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Kok ada ya orang kayak gitu? Tapi berbeda halnya dengan ada pengobatan terapi ya teh. Itu pengobatan pijit gitu kan, kayak salah tulang gitu kan. Itu dipijit sama misalkan sama laki-laki nih, karena tidak ada dokter atau tidak ada yang spesialis untuk nyembuhin, ya mau tidak mau dia harus menyentuh bagian itu. Darurat secara lah. Profesional ya nggak apa-apa gitu hal itu dilakukan. Kalau darurat banget tuh. Iya betul. Kalau misal tadi kita ngambil studi kasus yang ranah budaya tadi ya, maksudnya apa nama ininya? Ada reak, kuda renggong, sama Padma. Yang mana lah yang ambilnya bebas? Iya budaya semacam itu gitu. Tapi ya semoga nanti setelah kalian nonton ini ya, maksudnya makin teredukasi gitu bahwa itu adalah bentuk-bentuk dari pelecehan seksual terhadap anak-anak kalian gitu loh. Maksudnya kayak itu kan anak-anak remaja ya, kebanyakannya gitu perempuan yang aku lihat di video itu. Nah itu tuh kebanyakannya perempuan gitu, dan itu paling usia remaja gitu kan. Nah itu harus teredukasi teman-teman bahwa itu adalah bentuk pelecehan seksual. Jadi tubuh kita itu adalah milik kita gitu. Kita yang punya hak terhadap tubuh kita gitu. Jadi jangan semena-mena orang lain bisa menyentuh hal tersebut tanpa izin kita gitu. Dan yang lebih parahnya itu adalah aku ngelihatnya ke seorang yang pengelola medianya. Jadi ketika dia ngevideoin mau melakukan penyembuhan terhadap orang tersebut, dan itu di-up. Dan gak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini kan maksudnya tuh seakan-akan nantinya orang yang melihat video tersebut, oh nggak apa-apa, ada lagi kesurupan, melakukan proses penyembuhan. Itu kan ada proses normalisasi. Kalau di Vicom itu ada namanya, teorinya tuh germ hypodermic sama usus gratification. Ya artinya ketika suatu pesan udah disuntikan terhadap seseorang, maka pesan tersebut akan menjadi suatu kebenaran gitu loh. Itu kan terus-terusan tuh nantinya FYP dan itu orang lain menganggap udah biasa kayak gitu, mestinya itu bukan lagi sesuatu hal yang memang perlu ditindak gitu. Iya. Gitu. Karena emang
pas ngeliat video itu tubuhnya emang Dikerayang semena-mena banget aja. ya. Iya, semena-mena orang lain nyentuh itu gitu. Itu kan salah banget gitu, itu salah besar itu teman-teman. Dan mau-maunya lagi ya si cewek tersebut. Iya, itu makanya kurangnya edukasi kan. Karena mungkin sudah terframing dia lagi kesurupan. Oh iya. Nggak tahu faktanya benar atau tidaknya. Dan kayaknya aku memandang bahwa kesurupan itu hanya apa ya, bohongan deh, ya nggak sih? Iya. Hanya bohongan aja. Suges nggak sih, kalian teman-teman? Nggak sugesti, itu hanya pertunjukan teater. Iya, jadi itu. ada seribu dari satu gitu kan. Yang kesurupan itu yang asli. Gitu. Iya benar-benar. Jadi kebanyakan rata-rata yang kesurupan itu palsu. Itu nggak asli. Betul. Tapi ya we never know ya. Iya. Maksudnya Tapi emang ada kesurupan yang asli gitu. nggak tahu tak? Asal nggak ada gitu maksudnya. Ya, kita nggak ada yang tahu namanya budaya Indonesia tuh wah ajaib gitu. Maksudnya Indonesia tuh semuanya apa ya, kayak budayanya banyak banget gitu, ribuan budaya yang ada di Indonesia gitu. Terus juga mistisnya kita kuat banget gitu loh teman-teman. Jadi ya mau itu fakta dan tidak, ya yang paling penting adalah edukasi teman-teman gitu. Betul sekali. Oke, Bang Ale pindah angle. Oke, nah jadi apa namanya, Teh Melan ya? Iya. Teh Melan ini sebagai apa sih? Kok kayaknya istilahnya peduli gitu tentang hal-hal seperti ini? Koki dia. Suka masak koki. Apa ya? Boleh disebutkan aktif di manakah atau apa gitu Teh Melan? Oh gitu. Jadi aku tuh aktif di PMI teman-teman. Oh, PMI itu singkatan dari apa? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh. Nah, jadi itu adalah salah satu organisasi mahasiswa yang ternyata di dalamnya bisa mewadahi kita lah untuk bisa menambah wawasan, berekspresi gitu di dalamnya. Jadi dan ternyata ya aku juga di salah satu pengurus di sana. Nah, jadi di Kopri ya. Nah, Kopri itu biasanya concern di bidang-bidang perempuan. Nah, biasanya aku tuh sekarang udah nggak lagi ngomongin tentang laki-laki dan perempuan setara gitu. Iya. Nah, karena gender ya. Gender itu udah apa ya, maksudnya itu udah hal yang familiar ya. Semua orang juga tahu tupoksi dan tugas mereka masing-masing antara laki-laki dan perempuan ya. Intinya harus bertanggung jawab gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang itu aku lebih concern di bidang isu-isu sosial gitu. Karena ya mungkin jiwa emosional perempuan kali ya. Nah, jadi aku lebih concern di sana gitu. Karena makin stres ngelihat media sosial sekarang karena makin banyak ternyata isu-isu sosial yang nggak ngotak gitu, kayak kemarin fantasi sedarah, terus juga ya kan banyak banget gitu yang ternyata di luar nalar kita semua gitu. Dan ternyata ya lagi-lagi setelah aku riset ya, maksudnya setelah aku lihat-lihat media dan segala macam, ternyata itu ya kurangnya edukasi banyak banget. Ternyata kita tuh ketinggalan jauh teman-teman, sebenarnya ketinggalan jauh banget gitu. Terus kurangnya literasi, kemalasan yang dibudidayakan, terus juga aku ngelihat bahwa apa ya, parenting, figur sosok kedua orang tua itu sangat-sangat penting bagi anak gitu. Dan itulah ternyata yang mempengaruhi bahwa sistem, bahwa apapun yang terjadi saat ini ya kuncinya yaitu pendidikan gitu. Itu sebenarnya. Ya, makanya aku lebih concern di sana. Keren luar biasa. Gitu. Nah, berarti ada nggak sesuatu pergerakan yang sekarang Teh Melan lakukan gitu untuk mengedukasi hal ini atau memberantas lah ya tentang pelecehan seperti ini? Ya. Yang terbaru tuh, yang kemarin-kemarin yang ongoing. Yang ongoing yang lagi dikumpulin tuh sama kamu di WhatsApp teman-teman kamu yang pernah melakukan pelecehan kan udah dapet. Oh iya. Yang itu kan? Aku lupa. Ya, jadi itu Satgas PPKS maksudnya. Iya, yang mau dikirimin itu kan, tapi belum ya? Belum. Nah, jadi itu adalah yaitu mungkin apa yang sudah aku lakukan gitu ya. Mungkin sejauh ini ya pertama mungkin tadi membantu teman-teman yang memang percaya gitu, yang memang percaya, dan aku juga bukan bekerja sama lah, tapi membantu Satgas PPKS juga untuk memberantas adanya terjadinya pencegahan seksual yang ada di Uninus gitu. Dan ternyata banyak gitu, banyak yang setelah investigasi mungkin ya. Nah,
banyak yang mengirimkan beberapa kronologinya terhadap pelaku yang sama. Nah, jadi itu coba kita usut kembali gitu. Nah, itu terus juga ya mungkin sekarang kita tuh nggak gampang ya untuk merubah sistem, gitu, betul. Untuk merubah budaya, apalagi perilaku seseorang tuh nggak gampang, nggak mudah. Nah, jadi mungkin saat ini tuh yang bisa, satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah edukasi gitu. Nah, aku edukasi dulu terhadap ya mungkin beberapa kegiatan yang sudah dilakukan itu adalah edukasi substansinya untuk anak-anak mahasiswa terlebih dahulu gitu. Untuk edukasinya itu edukasi secara langsung kah? Langsung terjun ke lapangan atau hanya bermain di media saja atau keduanya? Keduanya. Nah, jadi aku buat kegiatan-kegiatan seminar, talk show dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh substansinya adalah tujuannya untuk mengedukasi anak-anak gitu kan, mengedukasi mahasiswanya lagi agar apa? Agar merekanya dulu yang sadar gitu. Baru mereka bisa terjun ke masyarakat. Itu tujuan pertama gitu. Terus di media pun kan cakupan kita bukan hanya sekedar mahasiswa ya, tapi banyak audiens gitu. Nah, ikhtiar aku adalah melakukan edukasi di sana gitu. Bikin-bikin konten gitu-gitulah kalau di media ya. Begitu. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang Kang Rama sendiri ya, Kang Rama juga kan saya tahu bahwa Kang Rama aktif juga dalam bermedia. Apakah Tum Rama pernah mengedukasi juga bahwa tentang pelecehan ini gitu di media sosial Tum Rama, dan dampak dari hal itu apa gitu? Kalau di media pribadi enggak ya, karena needs aku di media pribadi itu lebih ke entertain, hiburan. Tapi kalau misalkan di media-media yang lain kayak berbagai media info yang aku punya itu aku sering salah satunya misalkan pernyataan-pernyataan dari seseorang yang membahas terkait mengenai pelecehan seksual, atau misalkan ada kasus pasti memberikan statement akan hal itu gitu, baik aku pribadi atau misalkan dari orang-orang lain statementnya itu berita, atau misalkan ngambil atau nge-repost terkait misalkan yang lagi rame hari ini misalkan tentang One Piece tuh. Nah, aku ngambil sudut pandang orang lain terkait pengibaran bendera One Piece itu kayak gimana, itu kan mengedukasi juga tuh. Betul. Nah, hal-hal seperti itu sih di media-media lain, media-media info yang aku berikan edukasi kepada hal-hal ke masyarakat kayak gitu. Ya, tentunya kan ketika kita memberikan edukasi di situ, apalagi di media, adalah komentar-komentar yang masuk kepada kita. Nah, rata-rata yang berkomentar itu apakah dia sebagai korban kah atau bukan korban tapi ikut berkomentar atau bagaimana kan? Banyak ya rata-rata. Ada yang dia juga kalau misalkan dia korban dia pasti nge-DM. Dia pasti nge-DM. Kalau aku pun pernah melakukan hal tersebut. Lalu kalau misalkan memang orang lain yang mungkin kerabatnya, temennya yang melakukan pernah dia itu sebagai korban juga. Kayak gitu sih rata-rata ya, kebanyakan itu DM. Dan ketika memang DM aku selalu bilang bahwa jangan pernah takut untuk selalu berbicara. Karena dengan kita berani bersuara justru secara tidak langsung kita telah memberikan sumbangsih untuk menghentikan terjadinya pelecehan seksual. Tadi gitu. Jangan pernah takut untuk berbicara. Nah, dia mau berbicaranya kepada siapa? Nah hal ini sih yang maksudnya tuh menjadi tadi tugas Kopri sebenarnya. Tugas Kopri khususnya ya, tapi ini tugas kita bersama gitu loh. Nah, karena sebenarnya tempat curhat terbaik itu adalah keluarga. Sebenarnya yang menjadi tempat curhat itu keluarga. Ketika dia punya maksudnya tuh ketika dia mendapatkan pelecehan lalu dia tidak cerita kepada keluarganya, berarti kan ini ada something antara dia dengan keluarganya kayak gitu. Ada hubungan tidak baik gitu kan. Justru kalau misalkan kita cerita ke teman yang memang maksudnya tuh kita menganggap dia itu adalah sahabat kita, orang terpercaya sama kita, bukan berarti bahwa dia itu bisa menyelesaikan masalah, ya enggak sih? Kayak gitu. Karena pernah ada kasus kayak gini. Gimana tuh? Dia itu punya teman tuh, kepercayaannya. Dia itu dia itu jadi korban pelecehan. Ketika dia cerita sama temannya laki-laki, dan ketika dia cerita tuh justru dia juga malah dijadiin dilecehin juga gitu sama tempat itunya juga. Pernah dengar gak sih waktu itu yang cerita siapa gitu waktu itu teh? Itu malah dilecehin lagi sama temennya. Kayak gitu. Nah, ini artinya bahwa ternyata tidak semua orang itu bisa menjadi tempat kepercayaan. Dan terkadang orang yang menurut kita dipercayai sama kita, bisa aja dia itu adalah malapetaka bagi kita. Betul. Jadi kalau kita ingin berbicara apalagi sesuatu yang aib terhadap diri kita, berceritalah kepada tempatnya. Jangan asal cerita ke sana ke sini. Nanti akan jadi cerita liar ya kan? Seperti itu.
Nah, begitu teman-teman sahabat aksi. Jadi bagusnya itu langkahnya nih sebagai aktivis juga ya, aktivis perempuan. Ya, tentunya kan ini juga hal untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sahabat aksi ataupun di luar daripada sahabat aksi. Nah, langkahnya itu seperti apa? Gitu. Kalau misalkan udah ke temen nih atau kemana nih, ke lembaganya lembaga apa gitu. Ya, sebelumnya kalau misal memang langkah-langkah yang tepat itu seperti apa sih saat kita memang ingin berbicara gitu, emang ingin speak up. Banyak lembaga-lembaga yang memang sudah menyediakan hal tersebut. Bisa lapor ke DP3A, bisa lapor ke Komnas HAM, bisa langsung lapor ke lembaga apa lagi tuh yang perempuan? Satgas mungkin kalau di kampus. Nah, kalau di kampus bisa lapor langsung ke Satgas PPKS, tapi kalau misal biasanya kebanyakan korban itu mereka takut untuk langsung ke lembaga-lembaga tersebut karena mereka tuh ngerasanya ini tuh takutnya jadi bumerang buat mereka. Maksudnya? Ya, jadi pernah ada satu kasus. Wah, ini parah banget sih sebenarnya. Serius kan? Serius. Parah banget ya. Jadi dia itu pertamanya dilecehkan oleh pacarnya sendiri. Wow. Diperkosa ya? Oleh pacarnya? Ya emang nggak mungkin. Emang berarti kalau sama pacar boleh gitu maksudnya? Enggak. Ya emang nggak mungkin gitu loh. Iya, oke. Lanjutkan. Berarti kan enggak, maksudnya kayak gini. Kalau sama pacar itu kan ada konteks suka sama suka. Oh, gitu maksudnya. Nah, kenapa aku tadi bilang dia diperkosa sama pacarnya? Ya diperkosa. Sorry agak vulgar. Ya tapi apalagi kan bahasanya kan. Sama pacarnya sendiri karena tidak ada konsen. Gitu loh, tidak ada konsentrasi gitu. Bukan tidak ada konsen, itu tidak ada persetujuan. Nah, misal berarti harus nawarin dulu ya awalnya. Bukan nawarin. Jadi misal gini, laki-laki dan perempuan mau dia pacaran, mau dia enggak. Kalau dia sama-sama suka, sama-sama mau, itu ya maksudnya ya sudah gitu. Di luar dari agama ya maksudnya. Ya ini di luar dari agama ya teman-teman. Nah, itu ya sudah, dia bisa bertanggung jawab dengan hal tersebut gitu. Tapi kalau misal ya sekalipun itu pacaran ataupun tidak, ternyata mereka sama-sama mau melakukan kegiatan tersebut gitu, tapi si ceweknya nolak atau si cowoknya yang nolak, tapi dipaksa, itu termasuk ke dalam pelecehan seksual. Berarti simpulnya gitu. ada unsur pemaksaan. Nah, kalau suka sama suka tidak menjadi masalah, itu berarti dia melanggar aturan agama saja. Betul. Gitu. Kalau ada unsur pemaksaan, nah itu berarti masuknya ke ranah pelecehan. Nah, apakah tega orang yang dilecehkan itu melaporkan pacarnya? Harusnya tega karena bukan pacarnya yang diserang, itu adalah tindakannya. Harus tega. Ya harus tega. Tega lega. Harus tega dan kita harus lega harus legowo di hatinya. Tapi kalau gini kan, itu yang tadi diceritain sama Teh Mela nih. Dia pada saat on time ya, pada saat waktunya, walaupun itu pemaksaan, itu dia merasa ini itu dipaksa gitu kan, saya itu sehingga sudah melakukan. Nah, karena masih ada hubungan pacaran, akhirnya ya tidak ada tindakan apa-apa. 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian putuslah, mengungkit hal itu kembali. Itu kan berarti pelecehan yang didiamkan. Ketika dia merasa didiamkan itu bagus ya istilah. Ketika merasa tersakiti baru dia speak up. Nah, itu bagaimana? Yang baru-baru ini. Erika. Kan banyak nama Erika. Ya si temen aku ya guys. Nah jadi kalau misal hal tersebut terjadi, misal ini tanpa konsen ya tadi sebelumnya, kronologinya tanpa konsen, si perempuannya dilecehkan oleh pacarnya sendiri, terus nanti apakah korbannya itu akan tega untuk melaporkan apa tidak gitu. Biasanya itu ada lagi sebutannya, aku lupa namanya, tapi abusive apa gitu. Nah jadi si korban akan dibuat seolah-olah bahwa hal tersebut adalah bentuk dari kasih sayang. Maksudnya? Bentuk dari kasih sayang si laki-laki gitu. Jadi si pelaku gitu. Itu adalah bentuk kasih sayang dari si pelaku. Terus gimana caranya mereka bisa bukan impulsif, tapi manipulatif. Nah, mereka biasa manipulatif.
Nah terjadilah hal tersebut, dibujuk si perempuannya segala macam, sehingga akhirnya si perempuan merasa oh ya udah gitu, oh ya udah walaupun sakit gitu si perempuannya, tapi oh ya udah gitu, karena itu biasanya terjadi. Nah studi kasus yang tadi aku sebutkan seperti itu kasusnya. Jadi pertama dia diperkosa oleh si pacarnya sendiri, jadi mungkin udah nggak kuat kali ya, terus udah gitu udah diperkosa pertama kali sampai ternyata melakukan abusif juga sama si korban. Abusif itu jadi perlakuan kekerasan terhadap perempuan. Kalau di rumah tangga KDRT gitu. Nah kalau pacaran abusif namanya. Nah terus udah gitu rambutnya dijambak, oh pokoknya udah habis lah gitu si perempuannya. Nah sehingga tapi mereka masih tetap pacaran gitu. Kenapa masih tetap pacaran? Karena si perempuan ini takut terancam bahwa untuk bahasa dia sudah tidak perawan lagi gitu, sudah tidak virgin gitu. Nah itu akan disebarkan gitu sama si pacarnya. Ancamannya seperti itu. Jadi si perempuan tadi ngerasa itu adalah masalah yang sangat besar kalau misal dia harus ninggalin si pacarnya gitu. Nah biasanya akan dibalut seperti itu si korban. Kalau misalkan tidak ngancam deh. Kalau misalnya tidak dalam ancaman, ya harus speak up. Dalam ancaman pun tetap harus speak up gitu loh. dalam ancaman pun tetap harus speak up. Jadi ya untuk menangani korban-korban kekerasan seksual itu ya tumbuhkan dulu rasa keberaniannya sih. Gitu. Nah maksudnya tuh kayak gini, misalkan Rifati sama Melan itu pacaran nih, nah melakukan hubungan intim, lalu putus. Nah, lalu Melan mengadu lah kepada salah satu lembaga bahwa Melan itu dilecehin. Apakah itu sudah termasuk tindak pidana atau enggak gitu, iya kan? Enggak, tunggu dulu. Itu concernnya mau enggak tadi di awalnya, sama-sama mau enggak? Ya sama-sama mau. Ya nggak gitu. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Kalau misalkan di akhirnya dia ngerasa disakiti? Nah, itu manipulatif namanya. Nanti kan bakal dicek ya, maksudnya ya hukum di Indonesia bagus maybe ya maksudnya kalau untuk ranah kasus itu ya, jadi akan dicek dulu gitu kebenarannya seperti apa, kebenarannya seperti apa, apakah memang itu terjadinya sama-sama mau gitu. Tapi itu pasti akan terbukti nanti gitu. Itu dilakukan atas sama-sama mau gitu. Tapi terus juga nanti pasti tuh dilihat ini tuh dari jangka berapa sampai ke berapa gitu terjadinya gitu. Terus ya pasti dicek dulu kalau misalnya sama-sama mau tapi ternyata di akhir cerita mereka putus, terus si ceweknya merasa dirugikan gitu, terus tiba-tiba ngelaporin, nggak bisa. Nggak bisa karena ya itulah teman-teman, manusia itu harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri kan. Betul. Kalau misalkan menyebutkan berarti yang sudah korban ya, berarti kalau yang sudah mengalami hal itu berarti kan istilahnya korban ya. Yang sudah mengalami mana? Yang tadi pelecehan yang sampai ke ranah diperkosa gitu kan? Oh iya betul. Korban. Nah, dia itu mendiamkan si hal yang dilakukan tindakan oleh pelaku. Gitu. Nah, kalau misalkan disimpulkan bahwa ya dia itu korban itu bodoh. Ya kurang edukasi kan? Kurang edukasi. Ya artinya bahwa orang tersebut dia itu mau berbuat tapi dia itu tidak mau mengambil resiko. Seharusnya dia itu berpikir-pikir dulu gitu loh. Ya kalau yang sama-sama mau tadi kan. Kalau yang sama-sama concern gitu. Nah, itu iya. Itu ya bodoh aja kalau misal ternyata di akhir cerita dia mau ngelaporin mah gitu. Ya intinya seperti itu ya, jangan menjadi orang yang bodoh gitu kan. Seperti itu karena kan istilahnya kita seorang wanita yang akan memiliki suami ya, jangan terlena dengan kenikmatan yang hanya sesaat seperti itu. Betul. Ya. Jadi ini juga harus diedukasi. Nah, mungkin ranah untuk mengedukasi hal ini kalau menurut saya kayak datang ke kajian keislaman atau banyak bergabung dengan organisasi-organisasi yang membahaskan tentang hal itu. Jadi jangan stuck di tempat lah. Minimal ada benteng gitu. Tuh. Nah, minimal ada benteng itu. Terus ada pelarian di saat kita sedang galau. Itu bukan berarti kita datang ke tempat-tempat yang gak benar, tapi kita juga bisa datang ke tempat-tempat yang memang maksudnya itu bisa membuat diri kita itu lebih berkembang. Nah, meningkatkan kualitas diri kan itu lebih baik gitu loh maksudnya. Ya salah satunya masuk ke organisasi. Ya, berarti udah lama Melan di organisasi? Udah berapa tahun ya?
5 ya? 3. Oh iya, dari awal semester. Masuk. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Concernnya itu memang di khusus kewanitaan tadi ya? Sebaliknya Oh, apa? Hah? Jadi ranahnya khusus di ranah wanita. Apa sih Kang Rama ini nampaknya? Kayaknya ketika mendengar hal itu magnetnya tuh langsung Lebih kepada mungkin isunya keperempuanan. Iya. Berarti salah. Kopri itu kan singkatannya apa? Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri. Oh, putri ya, berarti keputrian. Keputrian. Iya, Oke. jadi ya concernnya di bidang itu, cuman ya itu tadi yang saat ini aku concern adalah isu-isu sosial gitu. Nah Teh, kalau berdasarkan riset ya Kang Rama ya, angka pelecehan itu paling banyak di mana? Di mananya ya? Iya, apakah di lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, atau di hal-hal yang tadi kebudayaan? Saat ini di lembaga pendidikan. Wow. Hanya itu. Karena memiliki relasi kuasa tuh. Ya. Sebenarnya itu. Nah, pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan itu tingkatan apa? Yang tadi sudah Teh Melan sebutkan, tingkatan tinggi, sedang atau rendah? Tingkatan kampus sama pesantren. Pesantren. Oh, ya maksudnya bentuknya. bentuk kekerasannya. Wow. Biasanya bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi itu ringan. Cuman bentuk kekerasan yang berat pun tidak menutup kemungkinan gitu. Ada juga. Masih. Wah, itu aku juga punya satu akun namanya Suara Puan. Nah, itu tuh biasanya aku upload konten-konten yang memang ngomongin isu pelecehan seksual kan. Nah, ternyata semakin banyak aku lihat media ya, semakin banyak ternyata kasus-kasus yang terjadi di ranah kampus gitu. Di ranah kampus, dan itu terjadinya sampai biasanya saat bimbingan kayak gitu. Terus sampai ke ranah menyetubuhi gitu. Sebenarnya miris ya, ya nggak sih? Iya. Kampus itu adalah tempat laboratorium. Kampus itu adalah laboratorium untuk mencetak kader bangsa. Tapi faktanya adalah hari ini kampus itu dijadikan sebagai ruang malapetaka, bukan menghadirkan kadar-kadar atau misalkan murid-murid yang berkualitas, tapi menghadirkan kadar-kadar yang semakin trauma ketika dia berada di ruang lingkup pendidikan. Bukan yang berkualitas, malah tidak bermoralitas gitu. Nice. Itu buat caption. Buat caption. Tidak bermoralitas, betul. Jadi malah untuk penambah syahwat mereka gitu. Nah, itu. Dan lebih jahat itu. berarti kan ada sosok public figure kan di pendidikan itu yang namanya guru dan sebagainya, dan tidak semua pendidikan juga terjadi hal seperti itu. Berarti yang terjadi itu ada kesalahan, ada oknum guru yang memang sebagai pelaku. Betul. Kalian pernah baca ini gak sih bukunya Pramudia Anantatur yang tetralogi tuh, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan satu lagi tuh apa gitu, lupa lagi. Nah, di Anak Semua Bangsa aku nemuin tuh pernyataan yang sangat menarik. Pernyataan itu bilang kayak gini: 1-2 orang terpelajar ketika menyampaikan sebuah pesan atau informasi yang keliru, maka akan berkembang biak menjadi kekacauan umum. Kalau dia terpelajar, dia menganggap itu terpelajar ketika melakukan suatu kesalahan aja, tindakan aja, maka akan membuat suatu kekacauan. Karena kan kita memandang bahwa dosen, guru itu adalah sesuatu hal yang memang sangat luar biasa. Orang yang akan mendidik kita, yang namanya guru kan digugu dan ditiru. Tapi hari ini kita melihat bahwa salah satu guru tersebut oknum atau dosen tersebut oknum, dia itu melakukan hal-hal yang memang tidak benar kepada kita. Itu kan maksudnya tuh kita akan berpandangan mungkin semua guru juga melakukan hal yang sama karena dia punya pemikiran seperti itu, karena dia udah menjadi korban, ya enggak? Karena kan manusia itu pasti akan bertemu dengan fallback logis gitu loh. Fallback dramatik intens ketika memang dia melihat di TV misalkan ada pelecehan seksual dari dosen ke guru, lalu dia mendengar dari temannya itu punya pengalaman yang sama, pernah dilecehin sama dosennya, lalu dia hari ini mengalami, maka dia mungkin akan punya kesimpulan bahwa semua dosen itu sama aja gitu loh. Maksudnya itu kan bahaya gitu loh. Jadi semua cowok sama aja. Kayak ibaratnya itu ya, semua cowok sama aja. Tapi ya iya sih, emang bener miris ya, maksudnya ngelihat
dunia pendidikan gitu yang ternyata untuk tempat kita mencari ilmu yang harusnya jadi tempat kita menambahkan moral tapi ternyata merusak ya maksudnya. Moralnya tuh benar-benar nihil gitu ya untuk untuk ke anak didiknya gitu. Karena banyak banget kemarin kan kasus di pesantren itu itu udah udah makin sering gitu aku dengar gitu untuk kasus-kasus di pesantren, kasus-kasus di kampus, dan itu bahkan pelakunya tuh yang bener-bener orang berpendidikan. Iya, gitu. Jadi emang bener ya syahwat tuh. Sebetulnya ya teh ada juga kan dulu yang di Cibiru itu, yang sampai si santri 11 santri yang sekarang sampai ada yang hamil ya? Hamil bahkan punya anak di situ lagi gitu kan. Anaknya? Iya. Gitu. Saya sampai mau dihukum mati, sudah gak tahu enggak. Nah, pihak-pihak pesantren yang betul-betul pesantren itu jangan dikatakan bahwa lembaga itu pesantren. Karena apa? Nanti outputnya atau mindset orang-orang yang ingin nyantrenkan seorang anaknya, sepakat itu aku. Betul. Nanti akan pesantren ini ya kan yang terlibat nanti yang dirugikan pesantren-pesantren yang pure betul-betul pesantren. Betul. Jadi tidak menerima bahwa lembaga tersebut disebut pesantren. Iya, betul. Ya berarti kan ini persoalan media nih yang harus cantik membungkus pesannya gitu loh. Nah, makanya ada salah satu dari guru saya ya, dia alumni pesantren Lirboyo mengatakan bahwa ketika ingin nyantrenkan anak atau memasukkan anak ke pesantren itu jangan dilihat dari gedungnya yang mewah. Ya, jangan dilihat dari fasilitasnya yang wah gitu, tapi lihatlah ke dalamnya gitu. Yang dilihat gurunya siapa, lalu gurunya itu berguru lagi kepada siapa? Nasab. Iya, betul. Nasab apa? Iya, nasabnya atau istilah keilmuannya, mata rantai keilmuannya ke siapa, dan juga lihat alumninya. Apakah pesantren itu sudah mencetakkan alumni-alumni yang menjadi para ulama atau tidak? Seperti itu. Dan dilihat juga dari kurikulumnya. Ya, kurikulumnya jangan sampai tiap tahun itu berubah. Karena pesantren yang memang betul-betul asli pesantren itu kurikulum itu tidak berubah kan? Oh iya. Sampai kapanpun. Contoh di pesantren Lirboyo, gitu kan di Jawa Timur itu tidak berubah kurikulumnya. Lalu kalau misalkan mengikuti dengan tren-tren hari ini? Enggak. Kalau pesantren itu kan karena untuk kayak kajian keislamannya itu enggak berubah kan? Jadi yang sudah ditanamkan oleh leluhurnya sama keturunannya itu tetap seperti itu. Nah, kecuali dengan ada tambahan ilmu teknologi dan sebagainya itu di luar daripada kurikulum pesantren. Seperti itu. Jadi sudah menetap kelas 1 ibtidah pelajarannya ini, kelas 2 ibtidah pelajaran ini, kelas 3 ibtidah pelajarannya ini seperti itu. Nah, kata guru saya seperti kalau kita ingin menyantrenkan anak, lihat ya kurikulumnya apakah berubah tiap tahun atau tidak, lihat alumninya, terus lihat siapa gurunya dan dia berguru kemana. Nah, seperti itu tipsnya ibu-ibu. Edukasinya. Cuman mirisnya gini ya, tidak semua orang memiliki riset ke arah sana. Ya. Karena keawaman, Betul. keawam dari orang tua yang maksudnya ya udah dah pesantren aja gitu loh. Dan menganggap bahwa pesantren itu kayak tempat pembuangan orang-orang tempat nakal. pembuangan orang-orang nakal selain ke barat. Selain ke barat. Ya emang pesantren kan budak teh gitu maksudnya. Pesantren kan supaya merasa bahwa dia itu lepas tanggung jawabnya. Betul. Salahnya seperti itu ketika orang pintar ya disekolahkan kepada pendidikan yang ini, ketika anak itu nakal dilompatin ke pesantren. Jadi lepas tangan sebagai orang tua kan. Jadi kan maksudnya tuh pesantren di barat bengkel, ketika motor rusak dibawa ke bengkel terus alus deui gitu maksudnya kan enggak hanya seperti itu gitu. Tergantung dari muridnya dan pengawasan orang tuanya. Jadi ini pembahasan tidak semua pesantren. Nah, yang ada kelakuan-kelakuan pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan pesantren kepada si santrinya itu bukan pesantren tapi oknum pesantren, oknum yayasan. Tidak sah atau haram dikatakan bahwa itu pesantren ya. Jadi jangan takut teman-teman untuk masukin keluarganya ke pesantren karena kemarin juga jadi menodai nama pesantren itu ya gitu. Betul. Banyak statement yang bilang bahwa udah nggak mau gitu untuk
bawa masukin anak kayak ke pesantren gitu loh. Stigmanya udah gitu, masukin pesantren pasti dilecehin. Iya, jadi ke trigger kan ke orang tua gitu loh. Padahal bagus banget selain dari dia itu dipupuk secara keilmuan duniawinya, dia juga dipupuk secara keilmuan akhiratnya gitu. Balance tuh. Balance ya. Vertikal, horizontal. Bagus juga ya. Itu. Nah, Teh Melan, Kang Rama ya. Ada juga nih, kadang korban pelecehan itu dia sebagai korban, tapi satu sisi dia juga disalahkan karena perilakunya. Contoh seperti ini. Dia semisalkan seorang wanita ya, seorang wanita yang memakai pakaian yang tidak syar'i lah kalau bahasa sekarangnya seperti itu. Nah, orang-orang itu tidak akan mau melecehkan dia kalau misalkan perempuan tersebut tidak menjual. Bahasanya seperti itu. Nah, itu seperti apa pandangan Teh Melan? Ya gini aja. Yang dirubah itu bukan pakaian si perempuan tersebut, justru yang harus dirubah itu adalah mindset dia dalam hal berpikir. Kalau misalkan memang perempuan itu dijadikan sebagai objek, yang disalahkan adalah perempuan karena akan menggunakan pakaian yang tidak syar'i atau pakaian hal yang maksudnya tuh mengundang syahwat laki-laki. Mungkin di Arab pun tidak akan terjadinya pelecehan. Kalau dilihat dari pakaian, karena di Arab itu semua perempuan tertutup. Kayak gitu. Tapi kan faktanya tetap aja loh di Arab pun terjadinya pelecehan. Berarti kan bukan pakaian, yang harus diganti adalah mindset seseorang itu sih. Makanya mungkin perlu tuh diedukasi, dan edukasi itu tidak hanya untuk perempuan aja, tapi laki-laki aja gitu. Laki-laki supaya maksudnya itu dia memahami bahwa dengan cara dia berpikir seperti itu pun itu merupakan suatu kesalahan. Ya gak sih? Jadi mindset ya. Jadi bukan pakaian yang disalahkan ya. Jadi sebenarnya kan ya maksudnya kita tuh manusia yang diberi akal ya. Nah, akal itu adalah sesuatu yang bisa mengontrol tuh apa yang akan kita lakukan gitu, termasuk syahwat gitu loh. Nah, jadi kalau misal hal itu terjadi, dia melihat perempuan yang menggunakan pakaian mini gitu, terus ternyata terpancing lah syahwatnya gitu loh, dan malah yang disalahinnya korban ya siapa suruh pakai baju kayak gitu gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya yang salah tetap pelakunya, karena dia yang tidak bisa mengontrol syahwatnya dengan pikirannya gitu. Nah, itu yang salah. Sesuai dengan riset juga. Jadi riset itu aku lupa tahunnya berapa, tapi di riset itu mengatakan bahwa ternyata banyak sekali perempuan yang menjadi korban tapi dengan pakaian tertutup. Itu banyak sekali gitu. Nah, setelah diriset lagi ternyata penasaran. Si pelaku tuh penasaran. Karena dibungkus itu ya? Iya, si pelakunya malah penasaran gitu, dan itulah yang memancing syahwat mereka terhadap perempuan yang tertutup gitu. Jadi udah nggak ada lagi udah terbantahkan tuh gitu untuk ngomongin baju perempuan yang mini gitu. Tapi kalau kita bawa ke Islam ya harus ya maksudnya untuk menunjukkan gitu. Karena kan kita berbicara tentang hal umum ya, tentang krusial. Umum kalau ranahnya agama berbeda lagi. Berbeda lagi seperti itu. Tapi itu juga ini juga harus diedukasi kepada seorang wanita yang memang ketika memakai pakaian yang dia itu sudah nyaman dengan pakaian yang seperti itu, bikinlah lah kayak gitu kan. Tapi harus juga melihat situasi dan kondisi. Karena kejahatan itu terjadi ketika ada kesempatan. Betul. Ya kalau memang di sini lingkungan yang orang-orangnya seperti ya seperti itulah, bukan ya. Itu ya jangan sekali-kali kita berani untuk memakai pakaian seperti itu. Jadi kayak masuk ke kandang harimau gitu. Iya sih benar. Salah satu tahap edukasi itu ya biasanya ya beliau ini juga yang mengajarkan aku untuk bermedia gitu. Jadi untuk bermedia gitu. Jadi ya emang concern juga di media kan. Nah, salah satu langkah yang menurut aku saat ini emang benar-benar bisa dimaksimalkan gitu ya di media gitu. Untuk langkah edukasi. Nah, dari situ dulu caranya. Kalaupun tadi ya mau mengedukasi teman-teman yang memang carilah tempat-tempat yang memang dirasa aman gitu untuk berpakaian seperti itu gitu. Memang kesempatan itu bisa di mana saja dan kapan saja gitu. Bisa sebenarnya di mana saja dan kapan saja, tapi harus bisa mawas diri teman-teman gitu. Harus bisa mawas diri sih sebenarnya. Bahasa bagus nih, mawas diri. Mawas. Artinya apa sih? Menjaga ya. Iya. Mawas itu menjaga. Seperti itu. Kita sudah
seru sekali ya ini berbincang tentang pelecehan kekerasan sudah 10 jam di sini. 10 jam. Nggak kerasa ya? 10 jam. Oke. Nah, Kang Rama mungkin ada sebuah closing statement ya yang ingin diberikan sama Bung Rama dan juga Teh Melan. Tung Rama ya. Jadi Tung Rama ini teman-teman sahabat taksi sebagai tokoh pemuda Bandung. Ya, kenapa tokoh pemuda Bandung tuh? Bergerak di bidang apa gitu tuh? Karena saya orang pemuda dan saya ada di Bandung, makanya saya mengatakan adalah tokoh pemuda Bandung. Iya sih, benar-benar. Iya, di misalkan di Jawa Timur ya mungkin saya tokoh pemuda Jawa. Gitu. Good sekali. Ya, itu untuk personal branding kan ya. Kayak gitu, karena mungkin nge-brandingnya wow gitu, keren gitu. Iya. Biasa aja, hanya seorang tokoh. Ya semua orang kan tokoh. Semua orang adalah pahlawan dari ceritanya sendiri. Betul. Kalau orang Bandung ya saya domisili di orang Bandung kayak gitu. Nah, ada closing statement dari Kang Rama mungkin untuk menyikapi pembahasan kita dari awal. Jadi bisa saya simpulkan, stop normalisasi pelecehan ya. Diam bukan berarti iya atau diam bukan berarti setuju tentang pelecehan. Nah, tentang hal ini mungkin ada kesimpulan ya yang ingin diberikan Kang Rama kepada teman-teman sahabat taksi, mau itu edukasi ataupun motivasi atau apa. Silakan Kang. Saya memandang kayak gini. Jika kalian tahu rusa itu pasti indah dari tanduknya. Apalagi ketika ia sedang berlari dan menengadah ke langit-langit itu, rusa itu memang indah banget. Tapi di sisi lain ternyata rusa itu tidak bisa bersembunyi di semak-semak. Rusa itu tidak bisa bersembunyi di pepohonan. Dan ternyata tanduknya itu adalah malapetaka. Kayak gitu. Ya artinya bahwa pelajaran yang bisa aku ambil dari cerita tersebut, ketika kita memandang bahwa rusa itu adalah indah, ternyata bagi dia adalah malapetaka. Jadi ketika kita memandang bahwa perempuan ini indah banget gitu loh, tapi ada penasaran untuk ingin melepaskan hasrat seksual, justru bukan keindahan yang kita ambil, tapi kita akan bertemu dengan malapetaka tersebut gitu maksudnya tuh. Keren. Gitu. Ya. Oke. Ya, kalau dari Teh Melan. Kalau dari aku ya sejauh ini mungkin ya teman-teman jangan sampai pernah menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jadi kalau bisa sesama manusia gitu. Jadi tentang kekerasan seksual bukan hanya tentang perempuan, tapi gimana caranya perempuan dan laki-laki untuk bersama-sama memberantas hal ini gitu. Jadi biar nggak terjadi lagi karena kasihan korbannya. Gitu. Betul. Ya mungkin gitu. Ada ini mimpi nggak sih, keren banget. Mungkin ada edukasi terakhir lah, edukasi atau tahapan-tahapan kepada teman-teman yang subscriber gitu, khususnya atau di luar daripada subscriber, ketika dia sebagai korban atau dia sebagai pelaku ya ingin bertobat, nah bagaimana gitu langkahnya gitu kan. Terakhir ya soal tobat. Nggak ada, kalau pelaku ngaku itu penjara penuh. Ya bagus. Iya tapi kan bagus. Dia pelaku tapi ingin merubah diri, mawas diri ya. Untuk korban tadi kalau misal bagaimana sih awal langkah pertama yang harus dilakukan? Yang pertama, tumbuhkan dulu keberanian dalam diri kalian. Kedua, kalian mengadu kepada seseorang atau tempat yang memang kalian rasa aman. Terus ketiga, laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Terus pihak-pihak sebelumnya ke DP3A dulu, atau kalau di ranah kampus ke Satgas PPKS dulu. Kalau di ranah umum kalian bisa langsung ke pihak berwenang, polisi bisa langsung, atau ke Komnas HAM Perempuan gitu. Jadi udah banyak di media ya, udah banyak, ada Instagramnya juga, ada emailnya juga, di DP3A ada juga dinas-dinasnya gitu. Jadi udah banyak sekarang tempat-tempat untuk kalian mengadu gitu teman-teman. Oke. Jangan takut gitu. Kalau untuk pelaku yang mau bertobat. Untuk pelaku yang mau bertobat ya alhamdulillah. Alhamdulillah dan taubatan nasuha. Jangan sekali-kali lagi melakukan hal yang sudah diperbuat. Betul. Seperti itu. Oke, nah tidak terasa teman-teman sahabat taksi, perbincangan hari ini ya mudah-mudahan tidak hanya sekarang saja ya. Jadi teman-teman sahabat taksi silakan bisa memberikan komentar atau saran atau kritik nanti di kolom komentar tentang pembahasan kita kali ini gitu, atau teman-teman juga ingin request nih kita
tolong dong bahas ini, silakan ya, bisa di kolom komentar teman-teman sahabat aksi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Rama dan juga Teh Melan sudah bisa datang ke sini. Ya, ini sangat luar biasa sekali teman-teman sahabat aksi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat aksi dan di luar sahabat aksi. Ya, kita closing, jangan dulu. Kita closing statement dulu seperti biasa. Setiap narasumber yang kesini kita akhiri dengan tagline sekolah aksi. Ketika dikatakan sekolah aksi, maka jawabnya memberi ilmu, menggali potensi. Memberi ilmu, menggali potensi. Nah, siap. Bagus. Coba. Sekolah inspirasi, menggali. Sekolah aksi. Oh ya, sekolah aksi, menggali ilmu. Apa lagi? Salah. Gimana? Memberi ilmu, menggali potensi. Sekolah aksi, menggali potensi. Oke, sekolah aksinya sama saya. Ya. Oke. Memberi ilmu, menggali potensi. Nah, siap. Oke, siap. Siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasti bisa. Bisa. Yuk, sekolah aksi, Memberi ilmu, menggali potensi. Mantap. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Rama Gunawi Bawa. Saya Melania Amelia Putri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gila, rame seru banget. Berapa